Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Masih berjumpa lagi dengan Bapak di channel Edumed. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas di bab bilangan. Yang belum cuci tangan dulu. Yang belum mandi dulu ya. Kita masuk ke bab bilangan. Masih di bab bilangan, kita akan membahas kemarin sudah sekilas kita bahas dasarnya aja. Sekarang kita meningkat sedikit. Oke. Nah, ini sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Sifat pertama ada sifat komutatif. Komutatif itu apa, Pak? Nih, komutatif tuh. Jadi kalau dibolak-balik, kalau mau dipindah, dia akan nilainya, hasilnya akan sama. Jadi misalkan A ditambah B, hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Jadi A tambah B hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Ya, paham ya? Oke, lanjut kita ke contoh soal. Contoh soalnya misalkan 12 ditambah 3, 12 ditambah 13 sama dengan 13 ditambah 12. Coba 12 tambah 13 berapa? 25. 13 ditambah 12 25. 25, yang ini 25 ya, sama ya. Nah, berarti tidak merubah nih nilai atau tidak merubah hasil. Jadi kalau dibolak-balik, ini dipindah-pindah, itu tidak merubah hasil. Nih 900 ditambah 100, hasilnya akan sama dengan 100 ditambah 900, yaitu 1000. Oke, ini soalnya coba adik kerjakan 1 sampai 4 ya. Di pause dulu videonya, terus dikerjakan di kertas. Oke, lanjut. Sifat yang kedua, asosiatif. Asosiatif itu pengompokan, atau nih yang ada tanda kurung yang ini. A ditambah B dalam kurung ditambah C, itu nilainya akan sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C. Jadi kalau kita mau mengerjakan duluan A ditambah B baru ditambahkan C, itu nilainya akan sama dengan kalau kita mengerjakan B ditambah C dulu baru mengerjakan A ya. Nah, sama dia, nilainya akan sama. Contoh misalkan 12 ditambah 13 terus ditambah 10. Kita mau mengerjakan 12 ditambah 13 dulu. 12 tambah 13 hasilnya berapa? 25. 25 ditambah 10 hasilnya 35. Nah, sekarang kita bandingkan, berarti 12 ditambah 13 ditambah 10. Kan tadi kita mengerjakan yang 12 ditambah 13. Nah, sekarang coba kita kerjakan yang 13 ditambah 10. 13 ditambah 10 dulu. 13 tambah 10 berapa? 23. 23 ditambah 12 hasilnya 35. Sama hasilnya ya. Nah, berarti sifat ini terbukti. Oke. Benar, terbukti benar. Dia tidak merubah hasil, walaupun kurungnya dipindah, dia tidak merubah hasil. Nah, ini contoh soal. Ini soalnya yang harus kalian kerjakan, kalian coba ya, kalian kerjakan. Di pause dulu videonya lalu dikerjakan ya. Oke. Sifatnya ketiga, penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap. Nih, contoh kita punya 10 ditambah 14 sama dengan 24. 10 ini bilangan
bilangan apa? Bilangan genap. 14 bilangan genap, 24 bilangan genap. Jadi kalau bilangan genap ditambah bilangan genap hasilnya akan genap. Nah, coba adik-adik nih, carilah dua bilangan genap lalu jumlahkan keduanya. Jadi adik-adik cari dua bilangan sembarang, yang penting bilangannya itu genap, yang penting bilangannya genap. Dua bilangan genap lalu dijumlahkan, terus tentukan hasilnya itu ganjil atau genap. Contohnya seperti ini, seperti yang di samping contohnya ya, seperti ini contohnya. Terus yang keempat, penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Contoh 10 ditambah 13. 10 ini bilangan genap, 13 bilangan ganjil. Hasilnya berapa? 23. 23 ini ganjil apa genap kan? Ganjil. Berarti genap kalau ditambah ganjil hasilnya akan ganjil. Sama, adik-adik coba cari bilangan genap dan ganjil. Jadi cari bilangan genap dengan bilangan ganjil, masing-masing satu aja. Jadi satu bilangan genap, satu bilangan ganjil, lalu dijumlahkan. Nah, hasil penjumlahannya itu adik-adik tentukan bila hasilnya itu ganjil apa genap gitu ya. Oke. Sifat yang kelima, penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil. 11 bilangan ganjil, 13 bilangan ganjil, 24 bilangan genap. Oh, berarti ganjil kalau ditambah ganjil hasilnya akan genap gitu. Paham? Insyaallah. Terus soalnya yang harus adik-adik kerjakan, carilah dua bilangan ganjil lalu jumlahkan keduanya. Jadi adik cari dua bilangan ganjil, terserah bilangannya mau satuan, mau ribuan, mau ratusan, terserah, yang penting bilangannya itu ganjil. Dua bilangan ganjil lalu dijumlahkan, terus hasilnya adik tentuin hasilnya itu termasuk bilangan ganjil atau bilangan genap. Oke, cukup video pembelajaran kita pada kali ini. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.